Mari kita membuka firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas pasalnya yang pertama. Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Berbahagialah orang yang membaca, percaya, dan memelihara firman ini. Maranatha. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema khotbah ini diambil dari introitus, karena memang di GKPB sesungguhnya introitus kita bukan hanya memayungi liturgi, tapi introitus kita juga memayungi khotbah kita setiap hari Minggu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu sebabnya saya akan mulai khotbah ini dengan sebuah tema, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah. Rupanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bersukacita adalah sebuah kalimat perintah. Sehingga ketika firman Tuhan berkata bersukacitalah, maka sesungguhnya Tuhan sedang memberi perintah kepada kita. Dan sikap terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan, setiap umatnya, ketika mendengar perintah dari Tuhan adalah melakukannya dengan segera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan berkata bersukacitalah. Jikalau itu perintah Tuhan, mari kita segera bersukacita. Karena dengan demikian kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Tuhan memberi perintah, seringkali saya merenungkan bahwa perintah itu sesungguhnya sangat baik dan membawa kebajikan bagi kita. Ketika Tuhan memberi perintah, dalam perintahnya terkandung justru hal-hal yang membangun kehidupan kita. Karena jikalau kita renungkan, Tuhan yang kita sembah, Bapa dalam Kristus Yesus, adalah Tuhan yang tidak kekurangan apapun. Dia memiliki segala sesuatu. Dia tinggal di sorga, di tahtanya yang maha bahagia, dimuliakan setiap saat, bahkan sampai selama-lamanya. Itulah yang membuat kita menyadari, ketika Dia memberi perintah, lihatlah bahwa di dalam perintahnya terkandung kebaikan, kebajikan bagi setiap orang yang melakukan perintahnya itu. Dan hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sangat istimewa. Perintah Tuhan berkata, bersukacitalah.
bersukacitalah. Apa sih yang terkandung dalam perintah bersukacita ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Saya merenungkan di dalam Alkitab, rupanya perintah bersukacita itu mengandung banyak sekali kebaikan, kebajikan bagi orang yang mau melakukannya. Yang pertama saya renungkan, bersukacita. Dengan kita bersukacita, sesungguhnya kita sedang menikmati sesuatu yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Dengan kata lain, perintah sukacita sebenarnya memiliki khasiat obat, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika firman ini bergema, kalau kita berani berkata, iya benar. Saya mengalami betul-betul firman itu yang berkata, hati yang gembira adalah obat. Nah, berbahagialah Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Tetapi jika ada yang berkata, apakah benar ya? Terlalu indah untuk didengarkan. Apakah betul bersukacita itu sanggup memulihkan keadaan tubuh kita? Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tentu yang namanya obat, yang namanya sesuatu yang membangun kehidupan kita, sifatnya tidak instan. Orang yang betul-betul tahu memilih bersukacita dalam hidupnya secara konsisten setiap hari, lama-kelamaan akan menyadari, rupanya inilah jalan kehidupan yang Tuhan tunjukkan. Hidup bersukacita di dalam Tuhan, betul-betul memulihkan. Ketika kita lemah, memberikan kekuatan baru. Ketika kita sakit, akan menolong kita pulih lebih cepat, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Saya ingat sekali ketika Indonesia dilanda oleh COVID-19 di awal-awal. Ada seseorang yang dari Jepang kalau tidak salah, yang mengajar tari di Jakarta. Kemudian ada seorang ibu dan juga anaknya yang akhirnya terjangkit, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Karena penasaran, saya pun juga mencari informasi tentang mereka. Ketika saya menonton informasinya, salah satu keterangan yang ada di sana adalah penyembuhan menjadi lambat ketika pasien stres, ketika pasien banyak pikiran, ketika pasien cemas, ketika pasien penuh dengan ketakutan. Tetapi kalau pasien bisa memilih untuk bersukacita, bersyukur, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, maka di situ pemulihan akan lebih cepat. Dan itu tidak hanya berlaku bagi virus COVID-19, dalam hal apapun, bersukacita itu adalah jalan kehidupan. Sehingga orang yang melakukannya, yang betul-betul tahu cara memilih sukacita, akan mengalami, iya, firman ini sungguh iya dan amin. Ketika saya memilih bersukacita, pemulihan yang dari Tuhan datang jauh lebih cepat daripada kita hidup terus-menerus dalam duka cita, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Satu hal yang unik itu begini, ketika kita masih kanak-kanak, kita mudah sekali bersukacita. Ya. Kita sering tertawa, kita menikmati hari-hari kehidupan kita betul pada waktu itu, kita bersandar pada orang tua kita. Tetapi bukankah ketika usia kita bertambah, kita menjadi seorang remaja, pemuda, seorang yang lebih dewasa, dewasa awal, dewasa lanjut, dewasa akhir, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sudah sepatutnya kita lebih terampil bersukacita. Kalau anak-anak kan sukacitanya spontan, ya. Mereka menggunakan perasaan mereka jauh lebih banyak, spontan. Lingkungannya mengajak dia bercanda, dia bersukacita. Tetapi orang dewasa seharusnya jauh lebih terampil bersukacita. Sekalipun kondisi lingkungan tidak selalu ideal, tapi kita bisa memilih untuk bersukacita di kehidupan. Saya suka menggambarkan kehidupan kita dengan 3 warna, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Inspirasinya adalah traffic light, ya. Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, atau lampu hijau, lampu kuning, lampu merah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Ketika hati saya ada kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, bagi saya itu lampu kuning. Oh, rupanya saya sedang masuk ke lampu kuning. Hati saya rupanya cenderung khawatir, cemas, ada ketakutan dan lain sebagainya. Dan ketika hal-hal itu mulai mempengaruhi aktivitas saya, menjadi tidurnya tidak nyenyak, nafsu makan berkurang, fungsi di kehidupan mulai menurun. Nah, itu lampu merah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kalau sudah begitu, segera harus kembali. Lampu merah, lampu kuning ke lampu hijau. Tapi jauh lebih indah jika sudah di lampu kuning kita kembali ke lampu hijau, benar enggak?
Kalau tunggu sampai di lampu merah, agak lama kembalinya, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Oleh karena itu, jadilah orang-orang yang berani berbagi seorang dengan yang lain. Ketika sukacita di kehidupan kita terganggu, berbagilah, berbagi beban. Tentu dengan orang-orang yang bisa dipercayai, dengan orang-orang yang bisa memberikan nasihat, dengan orang-orang yang mendoakan kita. Sehingga hidup kita kembali ke jalan kehidupan, jalan sukacita. Seperti tema khotbah pada hari ini, bersukacitalah senantiasa. Berikutnya, sukacita, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, juga berkhasiat, katakanlah berkhasiat kosmetik. Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Akhir-akhir ini makin banyak anak-anak muda yang menyadari tentang pentingnya penampilan. Ya. Sebelum di Sinode, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya berkesempatan melayani di Bangli, kemudian sebelumnya di Singaraja, sebelumnya di Tabanan. Ya, saya melihat anak-anak muda itu sudah mulai memperhatikan penampilannya. Bahkan ketika saya di Bangli, anak-anak panti yang sudah SMA, SMK, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, itu penampilannya sudah bagus. Ya. Kelihatan terawat. Sekalipun mereka anak-anak panti, banyak yang penampilannya bagus. Yang suka dengan penampilan klimis, sudah klimis kelihatannya gitu ya. Walaupun dengan modal pas-pasan. Yang rambutnya harus diminyaki, bajunya yang biasanya kadang-kadang kebesaran dikecilin, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Supaya kelihatannya itu modis begitu. Betul-betul mereka memperhatikan penampilan. Wah, ini ada kesadaran dalam hal penampilan. Bagus juga. Tapi rupanya firman Tuhan berkata, penampilan itu tidak hanya berbicara hal-hal jasmani. Penampilan juga berbicara hal-hal batiniah. Dan firman Tuhan berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Ketika hati kita gembira, wajah kita bercahaya, glowing. Ya. Kan hari ini iklan-iklan kecantikan berkata glowing. Ya. Wajah kita glowing. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Bersukacita membuat wajah berseri-seri. Berikutnya, yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Bersukacita adalah doa yang berkuasa. Berapa banyak di antara kita yang rindu, memiliki kerinduan tertentu dalam kehidupan. Tuhan, saya rindu hal ini terjadi di kehidupan kami, di keluarga kami. Punya doa yang digumulkan, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembira karena Tuhan membuat kita melihat jawaban doa kita. Itu sebenarnya ketika kita berdoa, jangan berduka cita, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Lanjutkanlah doa kita dengan bersuka cita. Ya. Karena ketika kita bersuka cita, gumaman dalam hati kita pun menjadi doa yang berkuasa. Ya. Pernah nggak Bapak Ibu dan Saudara-saudara dalam hati itu bergumam, saya rindu sekali seperti ini. Hanya bergumam dalam hati. Dalam sukacita kita, dalam ketulusan kita bergumam, rindu sekali. Dan beberapa hari kemudian terjadi jawaban doanya. Ya. Saya pernah punya pengalaman seperti itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Saya kan orangnya suka sedikit kuliner ya, sedikit lah, tidak banyak. Kadang-kadang ketika dalam perjalanan ada sesuatu yang ingin saya makan. Wah, rindu sekali makan kacang rebus gitu misalnya. Rindu sekali makan kacang rebus. Tidak saya sampaikan, hanya bergumam di dalam hati. Tiba-tiba ketika saya berkunjung, saya kaget sekali. Di meja tersedia kacang rebus, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Itu terjadi, padahal kita hanya bergumam. Ya. Berikutnya, yang keempat, bersukacita akan memanifestasikan kuasa perlindungan Tuhan. Hari ini kita semua rindu perlindungan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Karena seperti yang kita ketahui ada pandemik dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengaksesnya? Salah satunya dengan bersukacita. Nehemia 8 ayat 10 berkata demikian. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Jadi sekalipun kita waspada begitu ya, pakai masker dan lain sebagainya, jangan sampai kita kehilangan sukacita kita. Karena jikalau kita hidup dalam ketakutan, kecemasan yang berlebihan, justru kita sedang melepaskan atau menolak perlindungan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kemudian yang terakhir, firman Tuhan berkata, tetapi buah roh adalah bla 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 bla, sukacita. Ya, ada 9 tapi 1 sukacita. Rupanya dengan bersukacita kita sedang bersaksi. Orang yang hidup dalam sukacita
sedang bersaksi kepada banyak orang bahwa Tuhan beserta dengan dia. Di dunia yang penuh dengan duka cita, kita perlu memilih bersuka cita. Itu membuka pintu kesaksian, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Nah, jikalau sukacita itu begitu banyak manfaatnya, memberikan pemulihan atau kesembuhan, kemudian mencerahkan wajah kita, kemudian membuat kita melihat jawaban doa kita, kemudian membuat kita menikmati perlindungannya, bahkan membuat kita bersaksi bagaimana caranya supaya kita bersukacita, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Inti dari sukacita adalah ucapan syukur sebenarnya. Jikalau kita hidup bersyukur dalam kehidupan ini, artinya berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikannya, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Di situ sukacita kita akan meluap. Banyak puji-pujian, bahkan Kidung Jemaat juga berkata, hitunglah berkat Tuhan itu. Hitunglah kebaikan Tuhan itu sungguh-sungguh. Betapa banyak jumlahnya. Orang yang rajin menghitung kebaikan Tuhan, rajin bersyukur, pasti bersukacita, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Ucapkan terima kasih atas segala karya Tuhan. Beberapa orang agak ragu-ragu dalam hal ini. Apakah benar Pak semua karya Tuhan mendatangkan sukacita? Tuhan Yesus berkata begini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik pada mereka yang meminta kepadanya. Dan segala anugerah yang sempurna datang dari atas Bapa segala terang. Padanya tidak ada pertukaran karena bayangan. Padanya tidak ada kegelapan, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan juga membinasakan. Tetapi aku datang kepada Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Orang yang tahu bersyukur, mensyukuri kebaikan Tuhan, bukan hanya sekedar bersyukur tanpa dasar, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tapi sungguh-sungguh menghitung kebaikan Tuhan, menghayati kebaikan Tuhan, maka mereka jadi orang yang bersuka cita. Dalam bahasa yang lain, jadilah orang-orang yang sanggup melihat sisi terang kehidupan ini. Karena seperti yang kita ketahui, kita hidup bukan lagi di Taman Eden, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita hidup di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Di dalamnya ada duka cita tentu saja. Di dalamnya ada sesuatu yang mendukakan, ada kejahatan. Tetapi Tuhan datang untuk menebus, menyelamatkan kita. Sehingga di tengah kegelapan dunia, dalam Kristus ada terang. Dan kita bersama-sama dengan hikmat Tuhan, melihat sisi terang di kehidupan ini. Ketika saya masih di kampus dulu, saya ingat sekali, cenderung sepertinya mata kuliah mengajarkan kita menjadi orang yang kritikal. Jadi orang yang sangat kritis sekali. Melihat segala sesuatu, coba kritisi. Apa kelemahannya, apa kekurangannya, dan lain sebagainya. Makin lama makin tajam. Dalam hal apa? Dalam hal mengkritisi sesuatu. Itu pun juga ada bagusnya sebenarnya. Mengkritisi sesuatu membuat kita melihat dengan cermat. Iya, itu bagus. Tetapi di kehidupan, yang dibutuhkan bukan hanya sikap kritis. Yang dibutuhkan di kehidupan adalah bagaimana kita melihat hikmah, melihat sisi terang dalam segala sesuatu. Orang yang hanya bisa kritikal, cenderung akan pesimis hidupnya. Pesimis, berduka cita, khawatir, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dan tinggal terus-menerus dalam emosi negatif. Tapi mereka yang tidak hanya kritikal, betul mereka juga kritis, tapi bisa melihat sisi terang kehidupan. Mereka selalu menemukan sesuatu untuk disyukuri. Selalu menemukan sesuatu untuk bersuka cita. Sehingga jika orang bertanya kepada kita, apa kabar? Apa yang kamu rasakan sekarang? Kiranya kita berkata, tidak hanya dengan iman, tapi secara fakta saya bersukacita. Kenapa bersukacita? Karena saya memilih untuk bersukacita. Saya memilih untuk bersukacita, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Orang dewasa tidak lagi dikendalikan hanya oleh situasi yang sifatnya spontan. Tapi kita bisa mengkondisikan sesuatu. Terutama kondisikanlah diri kita, memilih bersukacita. Pilihlah untuk tersenyum. Sekalipun kadang-kadang senyum kita tidak langsung merekah, Bapak Ibu dan Saudara. Coba tarik sedikit ya pipinya ke samping. Dalam waktu yang cukup lama, barangkali kita akan terinspirasi. Apalagi jikalau hati kita menghitung kebaikan Tuhan. Dengan bersyukur kita bersukacita. Dan di atas segala-galanya, nah sekarang kita masuk ke bahan khotbah kita. Di atas segala-galanya
alasan terbesar akhirnya kita bersuka cita karena Sang Juru Selamat telah datang ke dunia ini. Kedatangan Sang Juru Selamat menjadi alasan terbesar kita bersuka cita, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Karena kedatangannya betul-betul membawa perubahan yang sangat mendasar dalam segala hal. Sistem iman kita ketika Tuhan Yesus datang mengalami perubahan. Perspektif kita ketika Tuhan Yesus datang mengalami perubahan. Cara kita memandang Tuhan mengalami perubahan ketika Yesus datang. Cara kita memandang sesama mengalami perubahan ketika Yesus datang. Cara kita memandang dunia pun mengalami banyak sekali perubahan ketika Yesus datang. Ya. Itu sebabnya kita perlu betul-betul menyadari apa sih artinya Sang Juru Selamat datang, Bapak Ibu dan Saudara. Mengapa kedatangannya begitu membawa sukacita yang besar bagi kita? Sesungguhnya kedatangan Sang Juru Selamat adalah tindakan kasih karunia dari Allah. Iya, itu betul. Dan kasih karunia-Nya, Bapak Ibu dan Saudara, mau wujud nyata atau didemonstrasikan dalam nama yang diberikan kepada Sang Mesias itu sendiri. Malaikat Gabriel berkata, hendaklah engkau menamai dia, yakni bayi yang akan lahir ini, Yesus. Di dalam nama Yesus terkandung sesuatu yang indah. Sering barangkali kita mendengar pujian, nama Yesus nama yang manis. Namamu indah, namamu menghiburkan. Iya, itu betul. Tapi mengapa nama Yesus menghiburkan, Bapak Ibu dan Saudara? Apa sih arti nama Yesus? Begitu ya. Rupanya, seperti yang kita ketahui, ya betul memang perjanjian baru ditulis bahasa Yunani, Yesus dari kata Iezous, ya. Tapi dalam bahasa Ibrani, akarnya, Bapak Ibu dan Saudara, akar Yahudinya, akar Ibraninya, Yesus itu rupanya berasal dari dua kata yang penting di Alkitab. Katakanlah kata Tuhan yang berasal dari kata YHWH atau sering dibaca Yahweh begitu ya. Yahweh dan susnya dari mana? Atau Yeshuanya, Siwanya dari mana? Yahweh Yasya. Yahweh Yasya artinya Tuhan menyelamatkan, Tuhan keselamatan. Ketika kita menyebut nama Yesus, kita sedang bersehati, bersepakat, bersatu roh dengan Tuhan. Bahwa antara Tuhan dengan kita, Bapak Ibu dan Saudara, sedang berada di frekuensi yang sama. Kita mengaminkan kedatangannya untuk menyelamatkan kita. Nah, itu hal yang sangat indah sekali. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Karena seperti yang kita ketahui, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam sebuah percakapan Tuhan Yesus dengan seorang muda yang kaya, Tuhan betul-betul berkata di akhir cerita, menjawab para murid yang berkata demikian. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Para rasul berkata begini kepada Yesus Kristus, gurunya, Tuhan mereka. Kalau demikian, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Tuhan Yesus berkata, bagi manusia itu tidak mungkin. Bayangkan, keselamatan bagaimanapun hebatnya usaha manusia, dari kecil, dari muda, Tuhan berkata, keselamatan itu tidak mungkin. Bagi manusia itu tidak mungkin. Mereka gempar, tetapi Tuhan melanjutkan, tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin. Keselamatan diwujudkan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Lewat kelahirannya, Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa harus lahir? Ini diskusi akhir-akhir ini yang saya dengar. Ya. Mengapa kok Yesus harus lahir ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia ini? Teristimewa orang-orang yang percaya kepadanya. Kenapa Tuhan tidak bisa turun dari sorga dengan segala kebesarannya, Bapak Ibu dan Saudara, datang ke dunia mengambil manusia, membawanya ke sorga? Bisa enggak seperti itu? Bukan masalah bisa enggak bisa, boleh enggak, itu juga penting. Karena Tuhan yang kita kenal dalam Alkitab adalah Tuhan yang tidak akan pernah melanggar hukumnya, tidak akan pernah melanggar kesuciannya, tidak akan pernah melanggar sifat-sifatnya, Bapak Ibu dan Saudara. Jika Tuhan ingin menyelamatkan manusia, maka ada caranya yang sesuai dengan hukumnya, yang sesuai dengan jati dirinya. Tuhan itu setia dan adil, penuh kasih dan juga rahmat. Tuhan juga harus seperti itu. Sehingga ketika Tuhan menyelamatkan kita, keadilan harus dipuaskan, Bapak Ibu dan Saudara. Sifatnya yang adil harus dipuaskan. Itu sebabnya Sang Juru Selamat, Sang Firman Allah sendiri harus datang sebagai manusia dan melewati semua tahapan manusia. Karena manusialah yang hendak Ia selamatkan.
Dan keselamatan ini diwujudkan dengan datang ke dunia mengambil tempat manusia, yakni manusia yang tidak berdosa, memenuhi semua hukum Allah dengan sempurna, hidup dengan sempurna, dihukum menggantikan kita. Yesus dihukum. Kenapa ya? Yesus kok dicambuk, dihabisi tanda kutip, sampai seluruh tubuhnya tidak seperti manusia lagi, karena dia dihukum menggantikan kita. Karena Yesus dihukum, kita tidak dihukum. Karena Yesus dihukum, kita dimerdekakan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Itu sebabnya orang yang mengerti hal ini akan mendapat rahasia penting mengenai berkat kesembuhan. Berkat yang mana, Pak? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Karena salah satu yang menghancurkan manusia adalah rasa bersalah yang tidak pernah selesai. Jikalau Bapak, Ibu, dan Saudara hidup di rasa bersalah yang tidak pernah selesai, selalu konsisten menghukum diri sendiri, setiap saat menghukum diri sendiri, tetangga salah, kita yang merasa bersalah. Orang lain yang melakukan kejahatan, kita yang merasa bersalah. Oversensitif, kita sedang bunuh diri terus terang. Orang yang rajin menghukum dirinya sendiri akan jatuh kepada kelemahan yang hebat sekali. Tetapi oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Dia dihukum ganti kita. Begitu kita menyadari hal ini, kita menikmati kekuatan yang berbeda, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Dan dia mati, menanggung kematian sebagai upah dosa kita, bangkit mengalahkan kematian. Disitulah akhirnya keselamatan kita hadir secara legal. Orang Kristen diselamatkan. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Bukan hanya karena Allah bertindak dalam kasih karunia-Nya, tapi karena segala hukum tuntutan legal diambil oleh Tuhan Yesus. Dipenuhi bagi kita. Sehingga keselamatan kita legal, sah. Kita nikmati sepenuhnya, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, hiduplah dalam sepenuhnya berkat keselamatan. Hiduplah sepenuhnya dalam berkat penebusan ini. Supaya hidup kita kuat, dan supaya hidup kita betul-betul penuh dengan syukur, produktivitas, dan kesaksian, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Dan rupanya kedatangan Yesus dalam bahan khotbah kita dikatakan, dia akan menegakkan tahta Daud, tahta bapa leluhurnya. Kita semua tahu ceritanya di Perjanjian Lama. Tahta Daud, tahta yang memerintah kerajaan Israel pada waktu itu. Dan Yesus datang menegakkan kembali tahta Daud yang runtuh, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Sejak kejatuhan Yehuda ke tangan Babilonia, bangsa Israel tidak pernah lagi memiliki raja yang sah. Raja yang betul-betul dari garis keturunan suku Yehuda. Tapi Yesus datang dari garis keturunan Yehuda, merebut kembali tahta kerajaan itu. Bukan kerajaan duniawi, tapi dia menggenapinya kepada kerajaan Allah. Seperti di Perjanjian Lama, kalau rajanya baik, saleh, rajanya cakap memerintah, rakyatnya sejahtera, betul? Selamat daripada segala kejahatan, musuh-musuh di sekelilingnya. Bayangkan, Yesus raja yang tidak pernah pensiun, memerintah kita. Di Perjanjian Lama kita melihat raja yang baik memerintah, kita bersuka cita bersama Israel di halaman-halaman Alkitab kita. Tapi ketika bangkit raja yang jahat, kita ikut berduka cita. Kenapa raja yang baik harus diganti dengan raja yang jahat? Raja yang jahat, kemudian diganti raja yang baik lagi, kita ikut bersuka cita. Rajanya meninggal, diganti raja yang jahat, kita berduka cita lagi. Tapi ketika Yesus datang, kita sebagai umatnya di seluruh dunia memiliki raja yang tidak pernah pensiun, yang tidak pernah mati lagi. Dia mati sekali untuk kita, dan hidup selama-lamanya juga untuk kita, supaya kita hidup dalam kebangkitannya, dalam kuasa kebangkitannya, dan dalam hidup yang kekal, Bapak, Ibu, dan Saudara. Itu sebabnya keselamatan kita tersegel, keselamatan kita termaterai, tidak bisa dirusak oleh apapun dan siapapun. Kalau kita orang yang sungguh-sungguh percaya, sampai selama-lamanya tetap di tangan Tuhan. Itu yang membuat kita bersuka cita, tidak habis-habis. Karena keselamatan kita secure, termaterai, tersegel, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan hal ini. Saya berjumpa dengan beberapa orang, ya, ibu-ibu, yang Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika masih muda, memilih meninggalkan persekutuan karena terpikat dengan sang Arjuna di hatinya. Ya. Kan Arjuna ibu-ibu beda-beda ya, masing-masing punya Arjunanya sendiri. Yang hari ini jadi suami kita barangkali.
terpikat dengan Arjuna, meninggalkan persekutuan, menjalani hidupnya di luar persekutuan orang-orang percaya, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Dan dia dengan sadar sebenarnya saya ingin ikut Arjuna dalam segala hal. Ya. Apa yang terjadi ketika sudah menikah, waktu berlalu, tahun demi tahun dia mulai sadar. Ada yang hilang dalam hidupnya. Dia kehilangan damai sejahtera. Saking akhirnya dia menyadari hal itu dan tidak bisa tahan lagi, dia minta izin. Pak, izinkan saya ikut persekutuan lagi. Saya tidak tahan lagi. Saya kehilangan damai sejahtera saya. Seperti tidak bisa hidup tanpa damai sejahtera itu. Kembali dia. Kenapa bisa kembali? Karena materainya tidak bisa rusak, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Ketika materai itu bersinar, orang tuh ingat lagi, oh iya, saya kan miliknya Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi saya harus kembali. Akhirnya kembali. Ada juga cerita yang sama, dan cerita yang sama seringkali terulang di banyak tempat, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Apa sebabnya? Karena mereka sudah pernah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah pernah termateraikan, sekalipun mungkin secara pikiran tidak begitu cakap menjelaskan apa yang mereka percayai, tapi mereka sudah pernah ambil keputusan, sekalipun mereka lupa keputusannya, Tuhan tidak pernah lupa, sehingga materai itu bersinar kembali, mereka harus kembali pada persekutuan orang-orang percaya. Walaupun idealnya tidak harus seperti itu. Amin. Kepada pemuda, kepada pemudi, pilihlah orang-orang percaya. Tuhan menghendaki kita hidup dalam damai sejahtera. Menikah dengan orang yang seiman. Saling menghibur dalam duka cita, saling mendoakan, menyemangati. Bertumbuh dalam Tuhan. Karena jikalau kita menempuh jalan yang sulit, seperti ibu-ibu tadi, kita seringkali akan sibuk cuci muka setiap hari dengan air mata. Berduka cita, kita menjadi lemah, mudah sakit, tidak produktif. Sekalipun barangkali Arjuna kita sangat kaya, punya segala sesuatu. Tapi kekayaan sejati kan di dalam hati. Hati yang bahagia, sukacita. Itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Jangan sampai kita menempuh jalan yang sulit baru kita sadar. Tapi tempuhlah jalan damai sejahtera, songsong masa depan yang penuh pengharapan. Dari awal. Supaya hidup kita produktif, menjadi kesaksian. Dan kita bersuka cita di dalam Sang Mesias, dalam Sang Juru Selamat, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Sehingga hari ini kita dapat bersuka cita dan senantiasa bersuka cita. Amin. Bersuka cita dan senantiasa bersuka cita. Jangan menunggu momen yang khusus baru bersuka cita. Jangan biarkan situasi baru membuat kita bersuka cita. Kondisikanlah. Orang dewasa diberi kuasa kekuatan mengkondisikan dirinya. Memilih bersuka cita. Sehingga mereka menikmati pemulihan. Mereka menikmati sesuatu yang mencerahkan kehidupannya. Mereka menikmati dan melihat jawaban doa-doanya, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Mereka menikmati kuasa perlindungan Tuhan. Menjadi orang yang memiliki kesaksian yang indah di kehidupan. Dengan bersuka cita, pintu kesaksian terbuka. Bagaimana caranya? Bersyukur. Lihat sisi terang kehidupan. Lihat hikmah daripada segala sesuatu. Dan di atas segala-galanya bersyukurlah karena Sang Juru Selamat telah datang. Satu-satunya orang yang lahir tanpa dosa adalah Yesus. Itu sebabnya dia berkuasa jadi Juru Selamat kita. Tuhan sendiri harus lahir tanpa benih laki-laki. Karena siapapun yang lahir ke dunia dengan benih laki-laki mewarisi dosa Adam, itu masalahnya. Tapi Yesus hanya dengan benih perempuan. Benihnya dari sorga, membuat dia menjadi manusia tanpa dosa. Dialah satu-satunya Juru Selamat. Karena dialah satu-satunya manusia tanpa dosa. Allah yang menjadi manusia. Sehingga hari ini berbahagialah semua orang yang menerima dia, yang menyambut dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang hari ini di Advent yang keempat, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dan sepanjang hari Natal kita peringati kedatangannya. Kiranya sukacita ilahi itu bergema di hati kita, dan kita membangun kehidupan kita dalam firman-Nya yang berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin.